Bab 1225, Ayo Maju Bersama. Orang yang berbicara tidak lain adalah Tuan Pagoda. Saat dia melihat pelayan dewa lainnya datang untuk mengepung Angel Ye, Tuan Pagoda benar-benar tidak tahan lagi. Brengsek, jangan menindas orang seperti ini. Bukan hanya menindas yang mudah, tetapi juga menggeroyok. Ini benar-benar keterlaluan. Ini tidak dapat ditoleransi. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Pagoda, pelayan Dewa Yin perlahan menoleh dan melihatnya, tidak suka. Tahan saja. Sialan. Ketika Tuan Pagoda mendengar ini, dia langsung marah. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Seketika itu juga berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke angkasa, lalu menghantam keras pelayan Dewa Yin. Ketika pelayan Dewa Yin melihat Tuan Pagoda menyerbu ke arahnya, secercah rasa jijik terpancar di matanya, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah. Bang! Tekanan mengerikan dari Dao Agung melanda, dan cahaya keemasan di sekitar Tuan Pagoda hancur. Tubuhnya langsung ditekan di tempat oleh kekuatan Dao Agung, tidak dapat bergerak. Pelayan Dewa Yin melirik Tuan Pagoda dengan ekspresi jijik di wajahnya, hanya itu. Setelah berkata demikian, tiba-tiba dia menekan tangan kanannya ke bawah. Bang! Pagoda kecil itu langsung runtuh, dan cahaya keemasan yang tersisa di sekitarnya hancur berkeping-keping dan menghilang pada saat itu. Buset! Pagoda kecil tiba-tiba meraung. Merasa frustrasi. Pada saat ini, dia sungguh-sungguh menyesalinya. Dia menyesal mengapa aku tidak berlatih dengan baik sejak awal. Kalau saja dia berlatih dengan baik, dari zaman Master Pedang Berbaju Biru sampai sekarang, paling tidak dia seharusnya tak terkalahkan selain 3 pedang, kan? Tapi dia hanya ingin santai sepanjang hari, dan memikirkan tentang orang bantu transformasi dia. Kemalasan ini telah berlangsung selama 3 generasi. Ini pembalasan. Pada saat ini, Tuan Pagoda benar-benar menyesali keputusannya, dan pada saat ini juga dia benar-benar memahami sebuah kebenaran, sekuat apapun pendukungnya, itu milik pendukungnya, bukan miliknya. Hanya ketika dia kuat, dia tidak akan pernah diganggu atau dipermalukan. Sungguh membuat frustrasi. Tuan Pagoda tiba-tiba meraung, dan cahaya keemasan yang cemerlang keluar dari tubuhnya lagi. Saat berikutnya, cahaya itu membubung ke langit dan menghantam pelayan Dewa Yin lagi. Melihat Tuan Pagoda berlari ke arahnya lagi, pelayan Dewa Yin masih memasang ekspresi jijik di wajahnya dan melambaikan lengan bajunya. Bang! Suatu kekuatan tiba-tiba menghempaskan Tuan Pagoda hingga puluhan ribu kaki. Tidak mampu sama sekali. Pelayan Dewa Yin meling pagoda kecil yang terhempas itu dengan acuh tak acuh. Kupikir kamu punya kemampuan karena berani bicara begitu arogan, tapi aku tak menyangka kamu ternyata seorang badut. Tuan Pagoda. Tuan Pagoda. Pada saat ini, Sander Ye, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba berbicara. Dia merentangkan telapak tangannya, dan pagoda kecil itu berubah menjadi cahaya keemasan dan terbenam di telapak tangannya. Sander Ye perlahan menutup matanya. Tuan Pagoda, bergabunglah denganku. Bang! Tuan Pagoda langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan terbenam di alis Sander Ye. Dalam sekejap, aura Sander Ye meroket liar, dan jiwa pedang yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Kultivasi dipulihkan. Bukan Destri yang membantunya mendapatkan kembali kultivasi itu, tetapi waktunya telah tiba. Pulihkan kultivasi sebulan sekali. 2 jam setiap kali. Awalnya dia mengira bahwa tunjangan ini telah dibatalkan oleh bibinya, tetapi di luar dugaan, ternyata tidak. Saat kultivasinya pulih, tiba-tiba muncul kekuatan pedang yang dahsyat menyapu langit dan bumi, sangat dahsyat. Karena penyatuan dengan Tuan Pagoda, auranya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Yunot Helian yang tidak jauh dari situ pun buru-buru mengingatkan, sahabatku, cepatlah tahan napasmu, jangan sampai menyinggung segel 9 negara.
Sander Ye sekarang tidak berada di ruang hampa dan waktu, tetapi di pagoda 9 negara. Jika kekuatannya terlalu kuat, itu akan memicu segel di sini. Jika segel 9 negara di sini dipicu, dia akan ditekan. Sander Ye menatap ke langit, dan saat berikutnya, tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan memasuki kekosongan ruang dan waktu. Sander Ye berjalan ke sisi Angel Ye. Saat ini, dia merasa bahwa Angel Ye sangat baik. Darah yang sama. Pada saat ini, Zala tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Melihat Zala tiba-tiba muncul, Sander Ye sedikit bingung. Zala menatap Angel Ye, yang garis keturunan iblis gila telah diaktifkan, dengan keserakahan di matanya. Ingin menghisap darah. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Angel Ye melirik Zala yang matanya penuh dengan keserakahan. Zala berlari di belakangnya dan memeluknya erat-erat, bergumam, "Keponakan kecil, biarkan bibimu mengisap sedikit." Keponakan kecil? Apa-apaan? Wajah Angel Ye penuh dengan kebingungan. Zala itu dengan rakus menyerap energi garis keturunan iblis gila dari Angel Ye. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba bertanya dengan penuh semangat, "Apakah ingatanmu sudah pulih?" Zala menatap Sander Ye dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Ingatan apa?" Ekspresi Sander Ye membeku. Zala tidak lagi peduli dengan Sander Ye. Dia memeluk Angel Ye dan mulai menghisap lambat laun. Garis keturunan iblis gila di tubuhnya mulai bergetar. Angel Ye. Di kejauhan, pelayan Dewa Pei tiba-tiba berkata, "Jangan buang waktu dengan mereka." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melangkah maju. Tepat saat dia hendak bergerak, suara pedang tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan sesaat kemudian, cahaya pedang melesat ke arahnya. Pelayan Dewa Pei menyipitkan matanya sedikit, mengarahkan jarinya, dan teratai Dao Agung muncul di depannya. Bang! Cahaya pedang Sander Ye terhalang. Tetapi pada saat berikutnya, pedang King Xuan tiba-tiba muncul di tangan Sander Ye. Pedang King Xuan di tangan kiri, pedang Yi di tangan kanan. Sander Ye mengayunkan kedua pedang di tangannya dengan ganas. Bang! Di bawah tatapan tak percaya semua orang, teratai Dao Agung benar-benar meledak dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dahsyat dari kedua pedang itu langsung menghempaskan pelayan Dewa Pei. Melihat kejadian itu, semua orang di luar tidak percaya. Apakah Sander Ye begitu kuat? Orang-orang kuat dari keluarga Helian juga membuka mata mereka lebar-lebar pada saat ini, dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Ketika mereka melihat Sander Ye disegel, jadi mereka tidak tahu kekuatan Sander Ye. Tetapi menurut pendapat mereka, Sander Ye seharusnya tidak lemah, lagi pula, dia adalah adik dari jenius Super Angel Ye. Tetapi, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Sander Ye tidak hanya kuat, tetapi juga sangat mengerikan. Secara diam-diam, Lin Yapan juga sangat terkejut saat melihat pedang Sander Ye. Teratai Dao hancur oleh pedang ini. Pedang ini jauh melampaui dugaannya. Di belakangnya, seorang lelaki tua berkata dengan serius, "Nona, kakak dan adik Sander Ye ini tidak sederhana." Setelah bertarung sekian lama, akhirnya dia menyadari bahwa kedua kakak beradik ini terlalu menakutkan. Masing-masing lebih jahat dari yang lain, dan tingkat kejahatan dan kejeniusan seperti ini tidak mungkin bisa dikembangkan oleh kekuatan biasa. Lin Yapan menatap Sander Ye yang memegang dua pedang di kekosongan ruang dan waktu. "Memang tidak sederhana, tapi aku percaya pada Aula Tao penciptaan." Ketika Pak Gu dari kelompok tentara bayaran Dewa Budo melihat pedang Sander Ye yang menggemparkan bumi, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan di balik kakak beradik itu. Seorang jenius seperti Angel Ye jarang terlihat dalam 1000 tahun. Sudah sangat mengerikan bagi sebuah keluarga untuk memilikinya. Tetapi sekarang, keluarga Ye telah menghasilkan dua orang jenius yang tak tertandingi, dan mereka berdua telah dilatih.
Ini jelas bukan kekuatan biasa. Tetua Gu menatap Sander Ye dan Angel Ye, kirim semua pengawal Dewa Masa ke sini. Pada saat ini, wajar saja jika dia tidak bisa mengubah posisinya. Yang harus dia lakukan hanyalah berdiri teguh di sisi Aula Tao Penciptaan. Dia tidak percaya bahwa kekuatan apapun di bawah peradaban tingkat ke-9 dapat bersaing dengan Aula Tao Penciptaan. Di sisi lain, penguasa benua Wutahumo menatap Sander Ye sejenak dan berkata bahwa semua pengawal Shenwu ke sini. Pengawal Shenwu, pasukan paling elit di benua Wuta. Sekarang, dia sangat jelas bahwa pertempuran antara Aula Tao Penciptaan dan kekuatan di belakang saudara Sander Ye adalah pertempuran hidup dan mati. Pada saat ini, benua Wuta harus memihak. Tentu saja dia ada di pihak Aula Tao Penciptaan. Pertempuran ini akan sepenuhnya mengubah situasi seluruh wilayah 9 negara. Di sisi lain, wajah Luour Zuo tampak sedikit jelek saat ini, karena dia harus membuat keputusan sekarang. Benua Wuta dan kelompok tentara bayaran Dewa Budo telah memilih untuk berdiri di pihak Aula Tao Penciptaan. Jika negara Es tidak membuat pilihan apapun, begitu Aula Tao Penciptaan menang, maka status negara Es akan terancam serius. Pilihan harus dibuat. Luour Zuo menatap Sander Ye dan Angel Ye dari kejauhan. Baik Angel Ye maupun Sander Ye, kekuatan mereka jauh melampaui ekspektasinya. Dia juga sangat jelas bahwa para jenius dan penjahat tingkat ini sama sekali tidak dapat dibina oleh kekuatan biasa. Kekuatan di balik kedua orang ini pasti memiliki orang-orang kuat di tingkat leluhur dewa, dan mereka mungkin bukan leluhur dewa biasa. Tetapi Luour Zuo tiba-tiba menoleh untuk melihat ketiga pelayan dewa yang tidak jauh darinya. Tidak tahu apa yang dilihatnya sehingga pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Di belakangnya, seorang lelaki tua bertanya dengan bingung, "Ketua klan, ada apa?" Luour Zuo tiba-tiba berkata, "Segera panggil pengawal negara Es dan semua tetual." Orang tua itu tertegun sejenak, lalu bertanya, "Apakah kita di pihak Sander Ye?" Luour Zuo menatap ke kejauhan, matanya penuh kegembiraan. "Tidak, berdirilah di sisi Aula Tao Penciptaan." Di kejauhan, dalam kekosongan ruang dan waktu, Sander Ye memegang pedang di kedua tangan, dan energi pedang yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Sander Ye memejamkan matanya sedikit. Perasaan pemulihan kultivasinya begitu menyegarkan. Sander Ye menatap pedang King Xuan di tangannya. Masih ada satu kisi terakhir di pedang King Xuan yang belum menyala. Jika kisi terakhir ini menyala, itu berarti pedang Yi setara dengan pedang King Xuan, dan dia bisa memiliki pedang Yi yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Sander Ye tiba-tiba menoleh dan melihat Zala yang tidak jauh dari sana. Pada saat ini, Zala masih dengan rakus menyerap garis keturunan iblis gila dari Angel Ye dan rambutnya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Gadis ini adalah kunci pemulihan kultivasinya secara total. Seolah teringat sesuatu, Sander Ye menoleh dan menatap pelayan Dewa Pei di kejauhan. Pada saat ini, pelayan Dewa Pei dan dua yang lainnya juga menatapnya. Pada saat ini, ketiga pelayan dewa juga sangat terkejut. Sander Ye benar-benar menghancurkan teratai Dao dengan satu pedang. Saat Sander Ye mematahkan teratai Dao Agung dengan satu pedang, ketiga pelayan dewa sangat terkejut, karena menurut mereka, hal itu sama sekali tidak mungkin. Teratai Dao Agung ini adalah benda ilahi yang sudah menjadi milik peradaban kosmik tingkat 9. Benda ini tidak dapat dihancurkan oleh peradaban apapun di bawah peradaban kosmik tingkat 9. Tetapi pada saat ini, fakta-fakta ada di hadapan mereka. Pada saat ini, pelayan yang memegang pedang panjang itu tiba-tiba berkata, "Itu karena pedang di tangannya." Pedang. Tiga pelayan dewa itu menatap pedang di tangan Sander Ye dan mengerutkan kening. Pedang macam apa ini yang benar-benar dapat menghancurkan teratai Dao?
Pada saat ini, Sander Ye, yang tidak jauh dari sana, mengarahkan dua pedangnya ke tiga pelayan dewa dan berkata, "Jangan buang waktu. Kalian bertiga, ayo gabung." Wow! Terjadi keributan di lapangan. Bersambung.